Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam rangka memperingati peristiwa nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran, yang mana di dalam kitab Sahih Imam Bukhari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasanya momen-momen sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan wahyu. Maka ketika mendapatkan wahyu ini sebelumnya dari redaksi yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, "Tsumma ujiba ilaihi al-Quran." Pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diarahkan, telah dicondongkan, telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih suka menyendiri di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pertama buat kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, usia 40 tahun adalah usia untuk momentum kita seseorang bisa jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini usia 40 tahun ini yang kenapa dikatakan usia 40 tahun ini penting? Karena ini hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah Allah arahkan, Allah contohkan hatinya untuk berdiam diri, menyendiri, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum berubah. Nah, kita udah lewat daripada 40 tahun misalnya, ya segera aja tobat. Jawabannya segera aja tobat. Karena apa? Usia Nabi juga 63 tahun. Yang mau dekat-dekat 40 tahun tidak. Mau dapat nggak dapat dunia udah dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Usia 40 tahun. Dan kemudian saya pengen tes. Sekarang kalau ke-17, berarti sisa berapa lagi Ramadan kita? Sisa berapa lagi kebaikan-kebaikan yang besar untuk kita? Sisa berapa hari? 13 hari. Saya bilang salah. Ada yang bisa jawab? Sisa berapa hari? Salah juga. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Katanya mau memperingati Al-Quran sih 30 aja dapat. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, meriwayatkan perkataan orang yang beriman pada zaman Nabi Musa alaihi salam, "Ya qaumi, innamal hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar." Allah meredaksikan perkataan orang yang beriman, harapannya kita tiru semua. Harapannya kita lihat pakai persepsi kita semua. Apa kata orang beriman pada zaman Nabi Musa alaihissalam ini ketika mereka ditindas oleh Fir'aun? "Wahai kaumku, innamal hayatud dunya mata." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat nanti, kehidupan setelah kematian nanti, itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Sesungguhnya nanti akhirat itu adalah kampung halaman yang kita semua akan kekal di dalamnya. Maka dari sini apa? Dari sini juga ada pelajaran bagaimana kita senantiasa melihat segala sesuatu itu pakai perspektif agama, pakai perspektif akhirat. Maka kalau saya tanya berapa sisa daripada bulan Ramadan, jawaban yang tepat adalah 83 tahun plus 13 ataupun 12 hari. Kok bisa 83 tahun? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan khairun, lebih baik sebenarnya.
lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1 tahun ada 12 bulan, 1000 bagi 12, 83 sekian. Maka ini yang perlu kita pikirkan, ini yang perlu kita lihat. Jadi bukan cuma sekedar 13 harinya, bukan sekedar cuma 12 harinya. Satu hadis juga dari Nabi SAW. Ini diriwayatkan Nabi SAW ketika itu sahabat kumpul semua. Nabi naik ke atas mimbar, naik kepada anak tangga yang pertama. Nabi mengucapkan amin. Naik ke anak tangga yang kedua, kemudian Nabi juga mengucapkan amin. Naik ke anak tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin juga. Selesainya Nabi daripada khutbah ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, "Ya Rasulullah, inna sami'na ma lam nasma' qablu." Kama qala sahabat, "Ya Rasulullah, kok kami ini dengar perkataan yang sebelumnya enggak pernah kami dengar." Amin itu dalam bahasa Arab artinya istajib du'ana ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kenapa engkau berkata amin tadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW beritahu bahwasanya tadi Jibril datang. Kemudian Allah dari Jibril meminta saya untuk mengucapkan amin, untuk mengaminkan doa dia. Apa doa yang pertama? Malaikat Jibril berdoa, "Bangga, jauh dari rahmat, celaka, rugi. Man adraka Ramadan, barang siapa mendapatkan bulan Ramadan, walam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya." Nabi katakan amin. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Nabi SAW. Maka betapa mustajab doa ini. Jadi risau kita. Ini kalau sampai kita nanti selesai Ramadan, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah, maka betapa ruginya kita, maka betapa celakanya kita. Kemudian saya lanjutkan biar faedahnya sempurna. Ketika naik ke lantai yang kedua, ke tangga yang kedua, itu malaikat Jibril juga, "Ya Muhammad, qul amin, katakan amin wahai Muhammad." Apa doa Nabi? Bahula, celaka, terdalam daripada rahmat, rugi. Man zukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Barang siapa yang nama kamu wahai Muhammad disebutkan di sisinya, tapi dia enggan untuk bersalawat kepadamu, celaka orang itu. Nabi katakan amin. Dan yang ketiga, Muhammad katakan amin. Bahula, celaka, man adraka abawayhil kibar, falam yudkhilahu al-jannah. Man adraka abawayhil kibar aw ahadahuma, falam yudkhilahu al-jannah. Celaka, jauh daripada rahmat, rugi orang yang masih mendapati kedua orang tuanya ini dalam keadaan tua, renta, susah, ataupun salah seorang daripada kedua orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, tapi kedua orang tuanya ataupun salah satu daripada orang tuanya ini tidak bisa menjadi sebab untuk orang tersebut masuk ke dalam surga. Celaka anak saya. Ini tiga hal yang perlu kita jaga. Kemudian kita masuk ke dalam ketika Nabi SAW di Gua Hira. Kemudian Nabi SAW didatangi malaikat Jibril dengan bentuknya. Di dekat Nabi SAW diperintahkan Nabi SAW, "Iqra." Jawab Nabi SAW, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa baca. Jadi memang Nabi SAW ini
Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada seorang nabi yang beliau notabene-nya adalah buta huruf. Nabi SAW nggak bisa baca. Nabi SAW nggak ngerti baca. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Aib nggak? Kalau kita aib. Kalau kita sekarang ada orang buta huruf, kalau kita sekarang punya anak buta huruf nggak bisa baca, aib. Tapi untuk Nabi SAW adalah mukjizat membaca. Nabi tidak bisa. Berarti apa? Nabi selamat daripada tuduhan-tuduhan. Oh, itu mah dari Taurat. Oh, itu mah dari Injil. Oh, itu mah dari kitab-kitab terdahulu. Enggak, orang Nabi tidak bisa baca. Maka membaca ini adalah salah satu cara media untuk seseorang memperoleh pengetahuan. Kita belajar ini ada 4 media Bapak Ibu sekalian. Pertama membaca, mendengar, dan kita juga bisa belajar dengan berbicara dan juga dengan menulis. Saya ulangi, ada membaca, mendengar, berbicara, dan menulis. Dan 4 keterampilan ini sebenarnya terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya reseptif, input, penerimaan, masuk. Dan ada yang sifatnya positif, dihasilkan output. Membaca dan mendengar ini sifatnya reseptif. Kita ambil maklumat dengan membaca dan juga dengan mendengar. Kemudian produksinya adalah dengan berbicara dan juga dengan menulis. Tapi sekarang banyak ini fenomena. Banyak sekarang orang berbicara, banyak sekarang orang menulis, tapi apa? Tidak didahului dengan membaca dan juga dengan mendengar. Jadi ujungnya apa? Gak ada isi daripada tulisan dan juga pembicaraan. Ini penting untuk ditekankan. Kenapa? Sekarang kalau ditanya masalah literasi, negara yang menjadi acuan pendidikan ini bukan negara Islam. Negara apa? Pendidikan yang paling terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia. Padahal apa? Kalau kita meniru Nabi SAW, kita mengikuti Nabi SAW, kita jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi SAW suri tauladan yang baik. Nabi SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi orang ketika mau belajar Al-Quran bukan daripada mushaf, tapi melihat bagaimana Nabi SAW. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka berdakwah menyebar ke negara-negara luar, apa dakwah mereka? Dakwah mereka simpel. Mereka datang kepada satu negara, dakwah mereka cuma kunu mitlana, jadi seperti kami. Sahabat-sahabat ketika masuk ke daerah-daerah, masuk ke negara-negara yang berislam, dakwahnya gampang, jadi seperti kami. Tapi kalau sekarang kita dakwahin orang-orang kafir, kalau kita masuk kepada orang-orang muslim, pergi ke negara-negara muslim, pede nggak kita ngomong kunu mitlana, coba jadi seperti kami? Nggak pede masyarakat kita. Kita Islam, tapi orang Islam yang setiap Jumat itu kalau bawa sandal jelek, pulangnya bawa sandal bagus. Kita ini apa? Orang Islam yang apa? Yang suka ngomongin orang. Kita apa? Orang Islam yang kalau ngutang itu bisa merasa muka sedih ketika ditagih lebih galak daripada yang ngutangin. Islam. Tapi amalan Islam, tapi Al-Quran belum wujud di dalam hati kita. Belum ada pada diri kita Al-Qurannya.
Ini yang bikin apa? Yang bikin kita nggak bisa jadi suri tauladan. Maka penting masalah literasi. Maka oleh karena itu ayat yang pertama kali turun Iqra. Walaupun Nabi SAW nggak bisa baca, maka kata Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Zat yang telah menciptakanmu. Artinya apa? Untuk kamu wahai Muhammad berbeda caranya dengan manusia lainnya. Kalau kita harus baca benar-benar, kalau kita harus bisa baca, kalau kita harus bisa berpikir, kalau Nabi langsung dipimpin oleh Allah. Tapi kita sekarang wajib kita belajar, wajib anak kita belajar, tanamkan pentingnya literasi kepada keluarga kita. Di dalam Masailul Ibad diriwayatkan la gurbata lil alimi wala watana lil jahil. Tidak ada keterasingan, tidak akan merasa terasing orang yang punya ilmu. Ini Pak, enggak. Kita jadi orang kaya umur, tapi jangan lupa pendidikan anak kita. Kenapa? Karena nanti kita yang kekayaan kita tidak mesti anak kita dapat miliki, bisa saja Allah hilangkan. Tapi kalau kita titipkan, kalau kita kuatkan anak kita dengan ilmu, kalau kita punya ilmu, maka kata Mahfuzat ini la gurbata, sama sekali tidak ada keterasingan. Mau hidup dimanapun kita, kalau kita punya ilmu, hidup insya Allah. Tapi apa? Walau watana lil jahil, nggak ada pengalaman untuk orang yang bodoh. Jadi kita tanamkan ini untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Pentingnya literasi, pentingnya pendidikan. Walau watana lil jahil, tidak ada pengalaman untuk orang yang bodoh. Kalau kita nggak update Pak, mau ngobrol sama teman kita aja kita malu. Orang lagi ngobrolin apa karena kita nggak punya pengetahuan, udah pulang aja ke rumah. Di rumah kita lihat anak-anak kita ngomongin apa gitu, kita nggak pengetahuan di situ, udah kabur kita. Maka ini pentingnya ilmu, ini mulianya ilmu, ini pentingnya literasi, pentingnya membaca. Tanamkan ke anak kita, tanamkan ke cucu kita, juga tanamkan kepada diri kita. Terakhir, di dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah katakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka sahabat-sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, lillahi wa li wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab-kitab Allah. Nah, di sini saya ingin bahas singkat tadi. Kita punya tuntutan, punya kewajiban terhadap Al-Quran. Kita wajib berada kepada Al-Quran. Dan ini saya nukilkan dari kitab Syarah Muslim karangan Al-Imam An-Nawawi. Maka adab kepada Al-Quran itu ada 6. Yang pertama, kita beradab kepada Al-Quran bahwasanya kita beriman bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah, bahwasanya Al-Quran la yushbihuhu syai'un, enggak ada satupun yang dapat menyerupai Al-Quran, wala yaqdiru alaihi ahadun minal khalqi, enggak ada sama sekali orang yang mampu untuk membuat Al-Quran. Al-Quran adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ketika kita melihat Al-Quran, harus ada iman seperti ini di dalam hati kita. Dan yang kedua, adab terhadap Al-Quran adalah tilawatuhu haqqa tilawati wa tajwiduhu wa tahsinuhu. Yang kedua, kita baca Al-Quran dengan hak-hak Al-Quran. Kita baca dengan tajwidnya, kita baca dengan tahsinnya. Alhamdulillah. Kalau di sini ada kataman, kalau di sini ada huruf Al-Quran, alhamdulillah. Tapi baru level yang kedua. Level yang ketiga, setelah kita sudah cinta Al-Quran, kita sudah belajar Al-Quran, yang ketiga adalah tasdiqu bima fihi. Kita membenarkan semua yang ada di dalam Al-Quran. Kalau perkataan manusia ini bisa hoax, bisa benar,
confirm pasti benar. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, dan ini yang harus kita literasikan apa? Coba untuk memahami ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Bukan cuma sekarang ini kita masih level yang kedua, masih baca, masih memperbaiki bacaan. Tapi level yang keempat, kita coba mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga ada iktibar di mawaridihi, mengambil pelajaran daripada apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Ini level yang keempat. Level yang kelima adalah beramal dengan Al-Quran. Level yang keenam adalah kita mendapatkan menyebarkan Al-Quran. Ini dari saya. Dan harapannya dapat kita amalkan. Harapannya ini dapat membuat kita cinta kepada literasi, membuat kita semangat untuk memperbaiki diri, dan juga ini ada kepada Al-Quran mulai kita terapkan. Sekarang orang-orang ini Masya Allah terhadap Al-Quran. Kadang Al-Quran ditaruh di bawah kaki dia, kadang dia tidur Al-Quran jadi bantal dia, kadang dia pegang Al-Quran tidak dalam keadaan wudu. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah katakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang disucikan dari sini. Para ulama a'immatul madzhab sepakat kecuali Daud Az-Zahiri apa? Bahwasanya memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci. Tapi kita sekarang okelah anak-anak dimaafkan dalam rangka ta'lim, tapi anak-anak. Tapi kita kadang orang tua, kadang orang udah besar tadi Al-Quran diletakkan di bawah kakinya, sejajar dengan kakinya, dipegang tidak dalam keadaan wudu. Beda membaca Al-Quran boleh tidak dalam keadaan wudu membacanya. Kalau itu ada hafalan dia ataupun tanpa menyentuh Quran boleh. Akan tetapi menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan wudu, harus dalam keadaan suci, hadas kecil, hadas besar. Ini kelihatan dari antara. Maka 6 tadi beriman, yang kedua adalah kita membacanya dengan baik, yang ketiga adalah kita membenarkan semua yang ada di dalam isinya, yang keempat kita coba memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, mengambil pelajaran daripada Al-Quran, yang kelima kita beramal dengan Al-Quran, dan yang keenam kita menjalankan Al-Quran. Ini yang dapat saya sampaikan. Benar berkata daripada Allah, salah karena kekurangan kehilapan diri saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Sekian 6 level yang perlu kita hafalkan, yang kita amalkan dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, memang kadang-kadang kita juga melihat di beberapa tempat orang katanya ngaji tapi Qurannya ditaruh di bawah dengkul. Memang ini jangan Bapak Ibu. Kalau bisa melihat, kita ingatkanlah anak kita, saudara-saudara kita, karena ada Al-Quran itu adalah segala-galanya dalam kita menghayati tentang Al-Quran. Semoga kita semua nanti dapat mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran kita bagi sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah doa kepada yang berhormat Bapak Haji Samudi. Silakan untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u fadilahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi manfa'na bi barakatihi wa qina husna bi hurmatihi. Ilahi anta maqsudi wa ridha أعطني محبتك أعطني ومعرفتك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعلنا تفرقا به تفرقا معصوما ولا تجعلنا فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم طول أعمارنا وصحح أزدادنا وطهر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وحسن أرزاقنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وخرجنا إلى الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واغفر
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Adi Samudra yang sudah mengimami dalam kita pada malam hari ini. Insyaallah doa kita terjaga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah peringatan nuzul Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita pulang dari sini membawa oleh yang pertama yang paling penting tadi kata Ustaz yang usianya sudah 40 tahun, yang belum bertobat segera bertobat, yang menjelang 40 tahun juga sama-sama kita mendekatkan kepada Allah sehingga sampai usianya nanti pada saat kita menghadap Allah kita dalam keadaan bersih, suci dan juga selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semoga anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang dapat meneruskan generasi-generasi sebelum mereka semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu lagi di peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Dan semoga Allah yang bersyukur dan acara ini dan bersama-sama melafazkan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.